Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Imam Muzammil. Seperti biasa, di sini saya akan mencoba membahas terkait modul 1.2, di mana di dalamnya terdapat nilai dan peran guru penggerak. Yang mana pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya diberikan mentor yang terbaik, yaitu fasilitator Ibu Rina Ningsih, pengajar praktik Bapak Dedan Mulyana. Baik, sebelum saya membahas terkait ke depan seperti apa guru penggerak untuk saya akan jelaskan latar belakang atau landasan terkait hal itu yang dimana dalamnya terdapat nilai guru penggerak. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya berpihak pada murid itu berarti bisa menempatkan diri sendiri guru menjadi murid. Respect pada murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Yang kedua adalah inovatif. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi terhadap sebuah pembelajaran atau metode pembelajaran itu sendiri. Kolaborasi. Kolaborasi di sini merupakan suatu sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Berikutnya reflektif, di mana di sini merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Dan yang terakhir, mandiri. Dalamnya terdapat kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengerahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Baik, kita bahas yang pertama adalah inovatif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sampai saat ini. Tentunya ini memberikan sebuah hal yang sangat positif untuk saya dan kedepannya. Pertama adalah proses digitalisasi dalam pembelajaran. Ini masih saya lakukan karena ini bersifat interaktif dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan berbasis animasi visual. Tentunya di era digital sekarang, di era modern sekarang, hal ini sangat berkaitan erat dengan apa yang menjadi sebuah bahan konsumsi untuk siswa itu sendiri. Karena mengingat siswa untuk saat ini, mereka lebih mengenal sebuah teknologi yang bersifat menyenangkan, interaktif, sampai padanya mudah dipahami. Yang ketiga adalah Project Teaching Factory. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan sebuah sinergitas antar guru untuk membentuk sebuah project ya yang bisa diterapkan oleh siswa sampai padanya dibentuk sebuah asesmen terhadap project itu sendiri. Yang keempat adalah menciptakan metode pembelajaran yang baik dan benar. Hal ini tentu sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam setiap proses pembelajaran sehingga menghasilkan sebuah pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan yang paling utama adalah menyenangkan. Baik, yang kedua kolaborasi yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Tentunya ini memberikan sebuah hal yang positif untuk saya. Yang pertama adalah membentuk tim teaching mata pelajaran. Saya kolaborasikan antara mapel sejenis dengan mapel yang tidak sejenis untuk membentuk sebuah project yang mana itu bisa diasesmen oleh kita bersama sehingga menghasilkan sebuah efektivitas dan makna dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, menciptakan circle antar guru dan orang tua guna memantau perkembangan siswa. Siswa tidak terlepas dari kolaborasi antara orang tua dan guru, dan tentunya ini harus disinergitas membentuk sebuah sistem yang memang memberikan sebuah dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa itu sendiri. Yang ketiga, membentuk asesmen bersama guru terkait dalam satu proyek siswa. Guru bisa bersama-sama melakukan sebuah based learning terhadap siswa itu sendiri agar bisa menghasilkan sebuah nilai asesmen yang memang sesuai berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, reflektif, yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Menjadikan reflektif sebagai suatu budaya kerja yang harus dilakukan. Tentunya ini sangat perlu, di mana dalam setiap perencanaan, proses maupun evaluasi harus dilakukan sebuah refleksi yang bermakna, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang terbaik yang bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya. Berikutnya, membuka diri terhadap pengalaman yang baru yang dilaluinya, dengan melakukan sebuah evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik. Tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak ada sesuatu yang tidak harus dievaluasi, melainkan harus dievaluasi dan harus dilakukan sebuah refleksi sampai padanya menghasilkan sebuah hal yang baru yang bisa dilakukan ke arah yang lebih baik. Baik, yang keempat adalah mandiri, yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, memunculkan motivasi internal dalam diri. Tentunya motivasi internal mempengaruhi sikap, perubahan, dan tingkah laku pendidik itu sendiri terhadap objeknya.
Siapa dia? Yaitu siswa. Sehingga guru akan menjadi sebuah refleksi terhadap siswa itu sendiri, baik secara pribadi, baik secara tingkah laku, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi magnet perubahan dan bagi lingkungan sekitar atau agent of change. Guru harus menjadi agen sebuah perubahan, baik buat dirinya, buat keluarganya, buat siswa, maupun buat lingkungan sekitarnya. Karena hal itu akan menjadi sebuah contoh yang mana itu akan diperhatikan, akan dijadikan sebuah pedoman untuk mereka lakukan seperti halnya yang diinginkan oleh mereka itu sendiri. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti yang baik itu direpresentasikan menjadi sebuah pemahaman, sebuah metode yang bisa dituangkan ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam sebuah budaya kerja, ke dalam sebuah pembelajaran, sehingga lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi termotivasi, menjadi sebuah hal yang ingin dicontoh sampai pada akhirnya terbentuk sebuah sistem yang lebih baik. Berikut adalah gambaran yang sudah saya implementasikan terhadap pendidikan khususnya dalam sebuah pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah saya, yang bersifat berpihak pada guru, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Semuanya sudah saya coba implementasikan menjadi sebuah satu kesatuan yang bermakna yang bisa diterapkan dalam sebuah pembelajaran kepada peserta didik. Demikian paparan saya terkait demonstrasi konseptual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah manfaat, memberikan sebuah motivasi, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kita bersama, khususnya dalam dunia pendidikan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.